Oke, jadi untuk pengerjaannya udah selesai dan saya bakal coba buat demoin. Jadi untuk requestnya itu kita diminta untuk ngebangun sebuah website yang udah diberikan desain Figma. Jadi nanti itu dia bakalan berupa website klinik, di mana di website ini pasien, customer service dan juga dokter itu bisa berinteraksi satu sama lain. Jadi nanti itu ada tiga role ya. Role pertama itu pasien, role kedua itu customer service, dan juga role terakhir itu dokter. Ya, mungkin kita langsung aja ke websitenya. Ini adalah websitenya. Jadi kalau kita open websitenya pertama kali, kita bakal diarahkan ke halaman home. Jadi ini adalah halaman home. Ya, di bagian menu ini kita bisa lihat di sini ada feedback, konsultasi online tentang klinik, dan juga ada profil dokter, dan ada button buat masuk ke dalam sistem. Kita coba menunya satu-satu. Pertama itu di bagian feedback. Nah, kalau kita ke bagian feedback itu nantinya diarahkan ke WA. Jadi si pengunjung ini bisa memberikan feedback langsung ke WA yang udah di ini ya, yang udah kita tetapin. Begitu juga dengan konsultasi online, jadi nanti bakalan otomatis diarahkan ke WA. Kalau tentang klinik itu, ya tentang klinik seperti ini. Jadi nanti ada data seperti ini yang kita tampilin. Kemudian di bagian profil dokter itu seperti ini. Jadi nanti ada profil dokter. Next itu kita bakal masuk ya. Jadi kita bakal masuk ke sistem. Nah, di sini kita diarahkan ke halaman login. Ya, di halaman login itu kalau kita coba cek di bagian navbarnya itu udah beda ya. Jadi ya di sini ada icon, kemudian di sini ada kontak kami. Ya, untuk icon dan kontak kami ini semuanya udah ada linknya ya. Jadi kalau kita klik di bagian icon ini nantinya diarahkan otomatis kembali ke ini ya, ke beranda atau halaman utama. Kalau di kontak kami itu nantinya diarahkan juga ke WA. Mungkin sebelum kita login ya, jadi di bagian sini itu selain ada button buat login, juga ada button ini ya, kalau belum memiliki account dan juga lupa password. Karena dalam sistemnya ini pembuatan akun itu kan hanya bisa dilakukan di resepsionis ya, sesuai dengan yang ada di Figma, Figma Design. Jadi si pelanggan atau si pasien, calon pasien itu nggak bisa melakukan pendaftaran secara mandiri. Dia mesti menghubungi resepsionis. Jadi di sini ya seperti ini. Jadi kita hanya tampilin info untuk kalau pengen menghubungi customer service. Begitu juga dengan yang lupa password. Oke, mungkin kita bakal coba login. Jadi kalau kita login, seperti yang saya bilang tadi, di sini kita punya tiga role, pasien, customer service, dan juga dokter ya. Jadi masing-masing role itu punya fitur-fiturnya sendiri. Mungkin kita bakal coba masuk dulu ke pasien. Jadi ini saya udah bikin satu pasien atau satu akun pasien. Nah, di sini kita udah berhasil masuk ya. Jadi kita udah berhasil login. Ini adalah halaman beranda dari pasien. Nah, di sini dia punya tiga fitur. Pertama itu informasi akun, kemudian ada daftar pemeriksaan, dan juga ada rekam medis. Jadi kalau si pasien itu pengen melihat data akun si pasien itu sendiri, jadi dia bisa klik di bagian informasi akun. Nah, di sini di bagian informasi akun, nah itu nantinya dia bakal melihat data-data yang udah dia masukin. Dia juga bisa mengubah data itu. Misal dia pengen mengubah namanya dan data-data lainnya. Dan juga bisa mengubah data akun. Kita bisa lihat di sini kan ada data akun, data yang digunain buat login ya. Di sini ada username-nya itu pasien, kemudian kalau dia pengen ganti password, itu dia bisa isi di sini dan juga submit. Jadi misal kalau dia pengen ubah password, ubah username, lain-lain itu bisa dilakukan di sini. Nextnya itu di daftar pemeriksaan ya. Jadi kalau di daftar pemeriksaan itu ini semacam pengambilan antrian. Jadi dia bisa memasukkan tanggal pemeriksaan yang secara otomatis diisi ke tanggal hari itu, dan juga kita bisa masukin keluhan. Lalu kita ambil antrian.
Terakhir itu ada fitur rekam medis, jadi dia bisa melihat data rekam medis dari pasien itu. Jadi nantinya itu si dokter bakal memasukin rekam medis dan data rekam medis itu bisa diakses di sini ya. Oke, itu untuk pasien. Jadi kita next bakal move ke CS ya, jadi ke customer service. Nah, ini adalah dashboard untuk customer service. Customer service itu dia punya beberapa fitur. Pertama itu antrian, pendaftaran pasien, dan data pasien dan tagihan pasien. Kalau antrian ini nantinya bakal berisi data-data antrian dari si pasien ya. Kalau pendaftaran pasien ini seandainya ada pasien baru yang pengen mendaftar akun, nah itu bisa dilakukan di sini oleh si customer service. Kemudian di data pasien itu digunain buat memanage data pasien. Jadi nanti di sini ada list data pasien, si customer bisa mengedit, menghapus data. Jadi dia juga bisa mengedit data dan juga bisa menghapus data pasien. Terakhir itu di bagian tagihan pasien. Nah, di bagian tagihan pasien ini nantinya itu setiap data pasien itu nanti ditampilin, dan ya si customer service bisa mencari datanya. Nanti dia bisa gunain filtering dan juga dia bisa melakukan pengecekan tagihan. Jadi katakanlah ada pasien yang mendatangi customer service, lalu di input datanya udah ketemu data yang dimaksud, lalu dia bisa cek tagihan. Nah, nanti bakal dimunculin data tagihan pasien di sini. Di sini ada listnya ya. Jadi kita bisa lihat data tagihan mana yang statusnya masih pending. Nanti dia bisa lakukan pembayaran. Di sini ada total kan. Si pasien bisa melakukan pembayaran, lalu si customer service ini bisa menyelesaikan pembayaran itu. Selain menyelesaikan, dia juga bisa mencetak ya. Jadi kalau kita cetak di bagian sini, nah itu nantinya bakalan ada kwitansinya yang muncul. Oke, itu dari sisi customer service. Terakhir kita bakal login sebagai dokter ya. Jadi di sini dokter. Nah, di sini kita ada di halaman dokter. Nah, di halaman dokter itu ada satu menu, yaitu periksa pasien. Jadi kalau dia klik di bagian sini, nah di sini ada muncul pop-up ya. Tidak ada pasien yang diperiksa. Jadi ini nggak error, ini memang sistemnya begitu. Sistemnya begitu. Kenapa? Karena si dokter itu hanya bisa memeriksa pasien yang statusnya udah ditetapkan sama si customer terlebih dahulu. Jadi nantinya ada sistem antrian, si pasien mengambil antrian, kemudian data antrian muncul di customer service. Nah, si customer service mempersilahkan ya pasien-pasien itu masuk. Nah, setelah udah dipersilahkan baru si dokter bisa memeriksa pasien. Oke, jadi mungkin kita bakal coba flow-nya ya. Jadi ya kita bakal coba login dulu. Kita bakal login ke sebagai pasien di sini. Nah, kita udah di pasien, lalu kita bakal bikin pemeriksaan baru atau jadwal pemeriksaan. Ini nah kita ambil antrian. Nah, di sini udah muncul antriannya. Jadi dia antrian nomor 4. Di sini dia bisa batalkan antrean dan juga bisa kembali untuk si pasien ya. Jadi kalau kita kembali ke CS, kita masuk ke CS, di bagian data antrian, nah itu udah muncul data ya. Jadi kalau kita lihat di sini pasiennya udah muncul, kemudian statusnya itu menunggu. Dan kalau kita klik masuk, nah di sini statusnya itu sedang dilayani. Nah, kalau kita masuk ke bagian dokter, sebelumnya tadi kan nggak ada pasien yang bisa diperiksa ya. Jadi kalau dikarenakan si customer service sudah mempersilahkan si pasien itu untuk masuk, jadinya si dokter ini bisa memilih atau memeriksa pasiennya. Jadi kalau kita klik di periksa pasien, nah itu udah muncul datanya. Jadi pasien yang masuk itu namanya ini, jenis kelaminnya ini, dan juga keluhannya ini. Lalu di sini ada rekam medis yang udah di data sebelumnya. Jadi katakanlah si pasien ini udah berulang kali datang ke klinik ini,
nanti bakalan ada data rekam medis. Ya di sini si dokter, katakanlah si dokter udah melakukan pemeriksaan, nah dia bisa menambahkan rekam medis. Nah di sini ada form buat nambahin rekam medis. Jadi si dokter bakal masukin data anamnesa, lalu ada diagnosanya apa, tindakannya apa, resepnya apa, biaya tindakan dan juga biaya resep. Jadi biaya tindakan dan biaya resep itu ditentuin sama si dokter. Jadi kalau kita isi anamnesa, eh, Oke, terus diagnosa let's say migrain, tindakan. Untuk biaya tindakan di input, kemudian untuk biaya resep juga di input, dan kalau kita simpan si rekam medis. Nah, di sini rekam medis udah ditambahkan. Nah, di sini kita bisa lihat udah bertambah rekam medis, dan dengan asumsi si dokter ini udah selesai memeriksa, dan pemeriksaan itu bisa diselesaikan. Jadi selesaikan pemeriksaan. Nah di sini untuk pemeriksaan udah diselesaikan, dan kalau kita cek lagi ya di sini, nah ini otomatis udah nggak ada ya pasien yang bisa diperiksa. Dan kalau kita keluar, kita kembali ke CS, ke customer service. Kalau kita lihat di bagian antrian, nah itu data antriannya udah nggak ada lagi, jadi udah kosong. Ya, kemudian kalau kita cek lagi ya di bagian si pasien. Oke, nah di sini kita udah ada di pasien, kita lihat di daftar pemeriksaan. Tadi kan sebelumnya itu kan untuk di daftar pemeriksaan udah ada data antrian ya. Nah, kalau saat ini data antriannya udah nggak ada lagi. Jadi karena statusnya udah selesai. Dan kalau kita cek di bagian rekam medis, itu udah bertambah lagi ya. Rekam medisnya itu kita bisa lihat di sini anamnesanya apa, diagnosisnya apa, lalu tindakannya apa, dan ada resep obat. Ya katakanlah si pasien ini udah keluar, kemudian dia bakal ngehadap si customer service buat cek tagihan. Nah di sini kita bisa masuk ke customer service, lalu di bagian tagihan, lalu kita minta data si pasien. uh, Tadi ini ya pasiennya, dan kita cek di tagihan. Nah kita bisa lihat ini tagihannya ini ya. Ini tagihan sebelumnya, ini tagihan terbaru. Jadi asumsiin si customer itu udah, atau si pasien itu udah membayar. Jadi kita selesain dulu statusnya. Nah di sini statusnya udah selesai, dan kita bisa lihat statusnya udah paid juga. Nah kalau kita pengen cetak, jadi kalau si customer service pengen cetak data kwitansi pembayaran, nah itu atau kwitansi tagihan, itu bisa dilakukan di sini. Jadi kita bisa lihat di sini. Oke, jadi flow-nya seperti itu. Jadi masing-masing role itu punya flow tersendiri. Jadi dimulai dari pasien yang mengambil antrian, lalu si customer service mempersilahkan masuk. Jadi dia memanage data antrian juga. Dia bisa pilih pasien mana yang pengen dimasukin ke ruangan. Nah setelah itu nanti si dokter bakal melakukan pemeriksaan, menambahkan data rekam medis, dan juga bisa menyelesaikan pemeriksaan. Nah kalau pemeriksaan udah diselesaikan, itu nantinya si pasien itu bakal menuju ke customer service lagi. Si customer service meminta data dan melakukan cek tagihan, lalu dilakukan transaksi pembayaran di sana, dan si customer service menyelesaikan status pembayaran, dan juga nanti dia bisa mencetak data kwitansi kalau dibutuhin dan lain sebagainya, lalu move ke antrean berikutnya. Yaitu flow generalnya. Jadi flow umumnya seperti itu. Nah kalau kita coba bikin flow baru. Jadi kalau kita bikin masuk lagi ke pasien untuk bikin antrian ya. Jadi kita ke antrian seperti ini, dan kita ambil antrian. Di sini kita lihat antrian nomor 5, dan kita masuk lagi ke pasien kedua. Jadi gini. Jadi saya udah punya data akun pasien 2.
Di sini saya udah login dan kalau kita klik di bagian daftar pemeriksaan itu kita bisa tambah ini ya. Kita bisa tambah ambil antrian. Nah, di sini antriannya nomor 6 ya. Jadi itu udah ada mekanismenya. Oke, kita masuk ke customer service. Jadi kita cek di customer service seharusnya udah ada 2 antrian. Oke, nah di sini udah ada 2 antrian dan masing-masingnya itu menunggu. Jadi kalau kita masukin satu, nah ini kan udah ada satu pasien yang masuk ya, yang sedang dilayani. Dan kalau kita coba untuk masukin pasien selanjutnya di kondisi dimana pasien yang sebelumnya itu masih sedang dilayani, nah di sini udah ada handlingnya. Jadi kita nggak bisa mempersilahkan si pasien selanjutnya itu masuk karena pasien sebelumnya itu masih dilayani. Jadi di sini ada pop-up error, jadi dokter sedang melayani pasien. Jadi seperti itu. Ya kalau kita coba buat batalin ya, jadi kita bakal masuk ke pasien kedua, pembatalan. Oke, nah di sini kita masuk ke pasien kedua. Kalau pasien kedua itu statusnya masih mengantri ya, jadi kita bisa lihat di sini data antriannya masih ada dan kita bisa batalin. Oke, nah di sini udah ada pembatalan, kita keluar, kita kembali lagi ke CS. Di antrian, nah datanya udah hilang, seperti itu. Ya mungkin kita bakal cek mekanisme. Jadi udah ada mekanisme ini ya dari untuk fungsi pengambil nomor antrian itu juga ada mekanismenya. Jadi kita masuk ke pasien 2 nih. Oh. Oke, nah kita bakal masuk ke pasien nomor 2. Jadi flow-nya seperti ini kan. Si pasien itu memasukkan tanggal pemeriksaan lalu memasukkan keluhan. Jadi kita ambil antrian. Nah, dalam proses pengambilan antrian itu sistem kita melakukan pengecekan. Jadi dia bakal cek apakah hari ini si klinik itu buka, terus apakah jamnya itu masih di jam buka atau enggak, seperti itu. Jadi kalau kita coba cek ke database, nah di database itu ada jadwal klinik. Kita bisa lihat di sini. Kita udah bikin jadwal dari Senin sampai Minggu dan kita bisa lihat ada jam buka dan jam tutup, lalu ada kuota pasien. Jadi udah ada mekanisme kuota pasien. Kalau nanti kita bisa set sendiri ya kalau pengen data ini berubah atau ada data yang nggak sesuai. Oke, nah di sini kalau kita coba buat ubah statusnya itu di hari Minggu itu tutup. Jadi klinik itu tutup di hari Minggu. Nah seharusnya untuk pengambilan antrian ini nggak bisa ya. Jadi kalau kita ambil antrian, nah di sini kita nggak berhasil ngambil antrian. Jadi kuota antrian penuh atau klinik ini tutup. Jadi udah ada flow seperti itu. Nah kalau kita kembaliin buka, oke, terus kita masukin lagi ya, kita ambil antrian lagi. Nah di sini antrian itu bisa diambil dan nomor antriannya itu 6. Kenapa? Karena emang sistemnya itu dia bakal ambil nomor antrian terbaru terus plus 1. Jadi dikarenakan data sebelumnya itu dibatalin, otomatis datanya itu kehapus. Otomatis nomor antrian terbaru itu di hari ini itu nomor 5 dan nextnya itu pasti nomor 6. Jadi muncul nomor 6 di sini ya. Oke, mungkin segitu aja ya untuk demo dari web klinik ini. Semoga bisa dimengerti dan terima kasih.